Halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Kiara Laswara. Dan hari ini we are going to talk about the best of 2024 makeup products versi aku. Nah, a little bit of disclaimer, this is not a sponsored video. Dan kedua, mungkin nih produk-produknya udah agak sering kalian lihat di video-video. Karena kan tahun 2024 itu aku memang jujur nggak terlalu banyak explore products ya. Karena ada wedding prep, lamaran prep, pengajian prep, dan acaranya. Plus ada beberapa kolaborasi juga. Jadi aku tuh agak jarang yang kayak bener-bener bisa santai dan explore gitu loh. Ketika aku ada free time, biasanya aku tuh pakai buat bener-bener istirahat dulu. So ya, hopefully tahun 2025 aku bakal explore lebih banyak produk lagi. Let me know di bawah kalau kalian pengen ada request brand atau apa yang aku cobain. And yeah, let's go. Kamera, zoom. Kaca. Sekarang aku udah bare face. Tadi tuh aku udah pakai skincare sampai tahap sunscreen. The first thing adalah primer kategorinya. Dan menurutku yang bener-bener anti gagal tahun ini adalah ini. Ini adalah Embryolisse La Creme Concentré. Karena tahun ini cukup banyak aku tuh harus kayak makeup heavy gitu ya. Dan maybe that's why aku tuh juga lagi banyak black heads and white heads. Ini bener-bener amazing sih. Dia tuh bikin makeupnya awet dan nempel banget. Even di saat muka aku tuh lagi kelopek gitu loh. Lagi kering banget. Cuman ini yang bisa menaklukkan kondisi mukanya seperti itu. Basically ini tuh kayak moisturizer tapi memang dia multifungsi gitu loh guys. Nah kalau misalnya ditanya apakah ini cocok buat yang berminyak atau enggak, aku jujur kurang tahu ya kalau yang super duper berminyak. Tapi kayaknya kalau misalnya kalian memang treat ini as a primer aja, kayak ya kalian tetap bisa dengan benar pakai bedak. Terus juga misalnya foundationnya juga bukan yang oily DLL, I think nggak apa-apa sih, karena ini ngebantu buat si makeupnya tuh nempel gitu loh ke muka kalian. Pokoknya ini bener-bener anti gagal di aku. Makeup tuh pasti jadi kalau pakai ini. The next thing yang aku suka adalah ini adalah From This Island Lily Plumping Lip Butter. Ini tuh warna pink sugar yang aku pakai buat lip prep aku ya. It's moisturizing, plumping, hydrating bibir, gives a beautiful color, tapi kayak tetap natural gitu loh menurut aku. Sekarang kita masuk ke base makeupnya. Pertama untuk foundation, ini aku suka banget sama si Skintific All Day Perfect Serum Foundation. Kenapa aku suka dia? Tadi aku bilang kan aku tuh banyak photoshoot dan juga makeup yang butuh heavy gitu. Nah si Skintific ini menurutku nutup, terus juga dia nggak terlalu oxidize kalau di aku. Dan dia tuh enteng, tapi itu tadi hasilnya tuh bener-bener nutup gitu loh, yang kayak beneran makeup rapih gitu. Aku suka banget makanya pakai ini. Dan kebetulan juga warnanya cocok sih di aku, ini yang si vanilla. Jadi aku masukin ini ke best makeup aku tahun ini. One of my best products juga tahun ini adalah si Guel Bare Skin Tint. Aku pakai warna Sunday. Biasanya tuh aku pakai Guel tuh pakai Mare, tapi untuk khusus si skin tint ini aku pakainya si Sunday. Ini tuh skin tintnya lucu banget. Jadi dia tuh tipis banget guys. Teksturnya kayak puding kalau nggak salah mereka bilang. Jadi itu enteng banget, tipis, dan rasanya kayak pakai skincare pas kalian pakai ini. Beneran tipis dan kayak air gitu loh. Jadi dia tuh berasa kulitnya tuh lebih bernafas kalau lagi pakai si skin tint ini gitu. Dan jujur untuk dari segi coveragenya memang bukan yang full, which is itu memang bukan yang aku cari. Aku ngerasa segini tuh ngebantu buat kayak at least meratakan warna kulit dan menyamarkan kayak kemerahan-kemerahan yang aku punya. Kalian lihat ya, ini nge-cover tapi kayak bukan nge-cover yang kayak aduh ngeri gitu, kayak aduh ini kayak pori-pori gue bakal pengap gitu. Enggak sih, bagus banget dan warnanya perfect banget di aku, warna si Sunday ini. Buat cushion, aku lagi suka dua tahun ini menurutku yang kayak worth noting banget ya, yaitu si ini Wardah Color Fit yang baru, yang glow yang baru, sama Guel juga. Kenapa sih aku suka banget sama dua ini? Karena ini adalah tipe cushion dua-duanya yang sudah aku coba pakai, dan dia tuh meskipun hasilnya bukan yang full matte, tapi dia itu tidak becek dan benyek dipakai seharian. Ngerti gak? Jadi kan gimana pun juga kan combination oily. Kalau pakai makeup seharian, meskipun awalnya kulit dalam mungkin lagi agak kering, keluar minyaknya agak lumayan banyak gitu loh di aku. Jadi pasti kalau misalnya makeup apapun itu dipakai agak lama malah lebih bagus karena dia lebih kayak melt gitu di muka. Make sense gak sih? Nah tapi beberapa cushion itu kalau misalnya terlalu glow atau hydrating, ujung-ujungnya dia jadi benyek. Jadi pas kayak siangan gitu dia udah agak-agak terlalu berminyak. Terus juga kayak di titik kalau kena jari aja tuh kayak oh transfer. Nah dua ini aku ngerasanya tuh dia nggak kayak gitu. Cuman coveragenya memang beda ya. Guelnya aku pakai Mare. Yang Guel ini biasanya aku pakai sehari-hari. Kalau misalnya lagi pengen coverage yang lebih tinggi daripada si skin tint, tapi nggak mau pakai setinggi yang ini atau yang misalnya setinggi kayak pakai foundation. Simply complexionnya Guel ini itu tuh dia tipe yang bagus banget buat kamu yang suka no makeup look, karena hasilnya tuh bener-bener kayak kulit kamu baru di treatment gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak bener-bener yang kayak halus, licin, mulus, tapi believable, terus kayak bukan
bukan yang bener-bener full airbrush, make up rapih, mau kondangan gitu, bukan. Tapi ya ini healthy skin, kayak gitu. Sedangkan kalau si Color Fit-nya Wardah ini sih udah aja full coverage ya menurutku. Beneran kayak ke arah tinggi banget tapi nggak sampai benyek. Terus hasilnya tuh glow and it looks so good. Kalau misalnya kan pakai kayak kondangan juga bisa menurutku, kayak ke acara-acara formal, bagus banget. Dan they have a huge shade range. Aku pakai 11C, kadang aku pakai 21C, kadang pakai 22N. Dan aku tuh suka banget pakai warna 52N buat jadi kayak contour ya gitu. Nanti mungkin aku pakai. But aku bakal kasih lihat kalian yang aku maksud dengan si Guel ini. Kebayang nggak? Lebih high coverage, tapi at the same time tuh tetap bisa kayak kulit gitu loh. Dan tetap ces dingin gitu pas kalian pakai. Lightweight, it looks good, it feels good. Di area atas ini aku mau pakai si Wardah biar kalian bisa lihat perbandingannya. Karena jidatku tuh lebih gelap ya dibandingkan muka yang lainnya. Aku mau pakai warna 22N. Kalau ini bener-bener langsung nutup kan, tapi glowy tuh, tapi bener-bener langsung duk nutup gitu dibandingkan yang dua tadi. Kalian bisa lihat kan, dia lebih tinggi pigmennya. Semuanya bagus, tapi ya itu ada perbedaan-perbedaannya. My favorite character of the year adalah ini, This is Mother of Pearl, yang warnanya Teach Me Vibe Doll. Aku mencoba suka main kuning, tapi masih belum kayak in love gitu, susah, kayak kadang-kadang masih kayak kebablasan jadinya. Tapi kalau yang ini warna peachnya menurutku perfect banget buat ngekoreksi bawah mata aku gitu. I love how lightweight it is, tapi at the same time tetap ngasih coverage, tapi juga nggak yang super duper dempul warna peach gitu, jadi kayak terlalu serem itu enggak. Dia nggak yang terlampau orange, tapi dia juga nggak terlalu muda gitu sih. Jadi kayaknya ini emang buat beberapa skin tone. Aku akan pakai sedikit juga buat di kemerahan aku. Setelah kita seperti ini, aku mau pakai concealer. Concealer yang menurut aku best of this year adalah ini sih, si Luxe Crime ya. Dia gong banget concealernya menurutku. Bener-bener kayak concealer yang hydrating, high coverage, blendable, awet. Hari ini aku mau pakai C01. Nah ini juga tipe yang kayak aku bisa ganti shades tergantung kayak aku lagi mau pakai yang mana. Kadang pakai C01, N01, N02 buat koreksi. I just change it up a little bit. Aku suka banget sama concealer ini. It is hydrating. Jadi kayak udah bukan eranya concealer yang berat kering. Ini tuh ringan tapi high coverage. Aku ngerasa ini masih terlalu peachy gitu ya, jadi kita kayak butuh sedikit si Guel. Aku akan ambil si Guel yang tadi. Dan ini kan kalian udah lihat ya hasilnya kayak gimana. Jadi aku tutupin pakai ini semua ya. Nah ini aku cuma tap sedikit doang lah tadi, tapi so nice. Kalau kalian ketinggalan ceritanya kenapa aku tuh waktu itu suka sama cushion ini. Jadi aku udah tahu cushion ini dari lama kan. Udah pernah coba juga dulu, cuman kayak dulu tuh aku nggak segitunya. Terus sampai aku tuh lihat ada orang di event apa ya, kayaknya di wedding expo gitu tuh apa, dia touch up pakai ini and her skin just glows kayak bener-bener bagus banget. Terus aku kayak, apa sih kok bagus banget cushionnya gue, emang sebagus itu? Dan aku coba dan aku bisa kayak pakai ini, gak aku bedakin, it does not move. Mungkin kayak kalau kalian kusek-kusek masih gerak ya, dan kalau kalian super oily pasti gerak. Terus aku suka banget sama Luxe Creme juga yang N00 ini buat kayak nge-highlight biar kita lebih kayak lifted. Nih aku mau kasih lihat kalian ya, Color Fit yang warna 52N di aku suka banget pakai buat, tau gak sih kan teknik contour Douyin atau teknik contour Korea yang sekarang lagi viral itu loh. Jadi kita kayak bikin shadow gitu loh, gitu di situ. Jadi bukan yang kayak miring gini. Bayangkan, why I love this one so much. Kalau kita ngomongin krim contour, as in beneran krim contour, ya yang menurutku menang adalah ini sih, si Bath and Scarf Beauty yang muka. Kalau ini beneran kayak memberikan definisi kalau dirasa butuh. Very blendable. Kenapa menang ya? Karena super duper blendable. Hasilnya tuh bagus gitu loh makeup kalian. Full review udah ada di video terpisah ya, karena kan aku jelasin di situ kayak kenapa aku suka banget sama beberapa produknya Bath Scarf Beauty. It's nice. Terus kita lanjut ke cream blush. Nah dari sekian banyak cream blush yang ada, akhirnya aku jatuh kepada ini sih. This is Sassy Liquid Blush. Ini tuh dia bagus banget, ada 4 warna, tapi 2 warna ini yang paling sering aku pakai. Pertama warna Sweet Talk. Ini tuh warnanya soft baby pink. Cantik banget. Dan satu lagi adalah si Girl Next Door. Kalau ini warnanya lebih kayak agak-agak peach gitu. Jangan takut, warnanya di tangan emang kelihatan pucat banget, tapi di pipi ini bagus banget. Nah kalau kamu lebih ke medium to deep skin tones, dia ada 2 warna lain. After Hour,
see. And we also have Sunset Drive. Ini kayak udah masuk beberapa kali sih di video aku, dan aku memang kayak cinta banget. Kalau saya kayak kenapa sih emang segitunya? Karena satu ya, ini aku ambil dulu warna yang tadi peach-nya, si warna Girl Next Door. Satu, pigmented, it's still there, nggak yang kayak tipis banget sampai kalian tuh nggak bisa lihat di pipi. Menurutku bagus. Ini mungkin kalau di kamera nggak terlalu ketangkep ya, tapi in real life perfect kan. Kalau mau lebih tinggi kita build up aja coverage-nya. Nih aku mau tambahin, tapi juga at the same time, nah tuh itu nggak yang ngegeser bawahnya, and it gives that pretty glow. Nah, ini hati-hati nih, kalau udah kayak gini, sekarang langsung di blend. Kalau udah ada garis tuh kita langsung blend. Terus kita mau ambil warna yang tadi ya, It Girl ya, udah lebih pink, you guys can see. Formulanya tuh gampang banget gitu loh dipakai gitu loh. Jadi kalian nggak perlu yang kayak, aduh hati-hati banget pakainya sedikit-sedikit banget aja ya. Ini kalau setitik udah heboh gitu loh. No, ini tuh kayak sangat forgiving formulanya, dan itu menurutku bikin enak banget dipakainya. Kemasannya juga bagus, gampang dibawa-bawa, aku suka. Both are pretty warnanya menurutku. Bayangkan kenapa aku suka banget sama ini. Look at that glow though, so pretty. Loose powder of the year, menurutku penemuanku yang aku suka banget adalah this Clos de Peau. Ini warnanya, harganya emang agak gubrak sih ya, cuman jujur menurutku ini bagus banget hasilnya. Kita ambil sedikit. Aku sengaja akan pakai separuh muka dulu, dan aku tuh pakai yang nomor 1 light. Hasilnya tuh halus banget, pori-pori aku guys bener-bener kayak halus banget jadinya. Ya kan, makeupnya tuh jadi rapi gitu loh. Dan dia tuh hitungannya juga nggak matte gini ya, tapi dia tuh nggak terlalu drying. Nah, tapi memang nggak cuma loose powder aja yang aku suka. Yang menurutku bagus banget untuk kayak makeup rapih gitu adalah ini. This is Mercredi, udah sering aku bahas juga. Dia tuh bisa kasih coverage tapi nggak ngasih efek dempul. Terus dia tuh bikin makeupnya awet. Pakai warna sand buat spot. Asli nggak ngedempul sama sekali gitu loh, ngeblur, ngasih coverage. Tapi memang ya spots di muka aku lagi parah banget, as in dia tuh lagi yang agak-agak kering gitu loh guys, jadi susah nih emang. Jadi bayangkan, bagus banget. Biasa pakai 2 warna sih, sama campur si bone juga nih yang terang ini buat kayak ngasih highlight gini tuh ya. Nah terus buat best bronzer, contour, highlight itu ada di satu produk sih. Jadi ada di paletnya Judy Doll ini. Ini jual Judy Doll yang nomor 02 ya. Ini deh bagus banget, bronzernya, konturnya, highlighternya ini bagus juga. Let me show you guys, sama bronzer slash konturnya. Jangan lupa kontur hidungnya. Nah, kontur hidungnya mix aja, aku biasa ini. Alright, that's that. Nah, alisnya aku suka banget sama Kiva sih tahun ini. Kiva alisnya bener-bener selalu bikin alisku jadi rapih dan bagus. Dia kecil banget soalnya pensilnya. Warna brown black ini perfect. Dan jujur tahun ini aku merasakan krisis identitas alis, dimana aku bingung bentuk alis yang bagus di aku tuh segimana. Karena sempet di make upin beberapa kali dan beda-beda menurutku. Dan aku suka semuanya. Jadi aku kayak, which one should I try for everyday look? I don't know. Dia tuh pigmented enough, tapi juga nggak yang kayak hitam gitu warnanya. Nah, kita bisa pakai brow mascara di titik ini atau brow gel or anything. Tapi yang aku menurutku gebrakan banget tahun ini adalah si Makeover si Power Stay ini. Yang brow gel, yang transparan. Kalian tahu kan yang bisa bener-bener ngelaminating alis gitu. Sisir aja. Kuncinya tuh sabar kalau pakai ini. Jadi jangan kayak terburu-buru. Setelah kita aplikasikan produk ke semua alis segini, biarin dulu sebentar. Kita pakai dia di sini. Nah, tapi make sure ini masih agak basah, tapi kayak udah setengah kering, kayak OTW kering gitu ya. Karena kalau misalnya udah kering banget, dia udah nggak bisa, ntar dia malah jadinya berudul kalau kalian paksain. Sudah seperti itu. Kita akan pakein concealer. Nah, kalau concealer alis itu beda sama concealer muka. No debat. Cuman yang juara adalah Huda Beauty Vanilla Swirl di aku ya. Kenapa warna Vanilla Swirl? Karena dia ada hint of peach pink kayak gitu ya. Jadi dia ngebantu mengkorek sekaligus nutupin si rambut-rambutnya itu loh. Seperti itu. Buat eyeshadow yang menurutku juara banget tahun ini ya. Ini sih Base Aura Wonders Eyeshadow Palette Pink Twilight. Suka banget karena it's local, affordable, dan ini tuh hue warna-warnanya mirip kayak warna-warna eyeshadow aku yang Patrick Ta, dan semenjak punya ini aku lebih sering pakai ini. It's so good. Dan ada hint of orange di sini, dia ngebantu buat neutralize si warna-warna yang cool tone. Terus selain itu aku suka banget juga sama paletnya Baton Scars Beauty X
Kamarna Hariman. Ini palette yang warnanya Sydney, so nice and creamy and super duper pigmented, dan ini warnanya beda kan, kok kalian lihat. Yang satu lebih ke coklat, yang satu lebih ke pinky. Let's just use it. Kalau si eyeshadow palette base ini, lucunya aku tuh beli ini gara-gara tuh lagi beli Cold Move. Terus aku beli dan mereka lagi ada collab. Rasanya menarik tuh, kayak apa ya, cheesecake apa saat karamel atau apa gitu, aku lupa. Kayak aku suka deh. Terus aku tuh dikasih lah voucher sama masnya, ini Aka gitu. Terus aku cek aja langsung di e-commerce di situ di saat itu juga gitu loh, di tempatnya. Dan aku beli tanpa ekspektasi, karena kayak aku taunya base itu kan adalah brand skincare nggak sih gitu kan, kayak make upnya bagus gak ya, aku nggak tahu gitu loh, nggak kebayang. Tahu-tahu pas aku coba kok bagus sih gitu, kok blendable nih sambil aku pakai nih ya, kok blendable, terus pigmentasinya bagus, nggak yang over tapi juga keluar, terus kayak di build up bagus, terus kayak ini apa nih gitu. Terus aku malah tanpa disadari pakai ini terus. Nah dari situ aku tahu kayak oh bagus sih ini gitu, kombinasi warnanya juga bagus, glitter-glitternya hidup kayak gitu-gitu loh. Jadi aku kayak seneng aja karena menurutku ini sesuatu yang aku nggak duga bakal sesuka itu gitu, ngerti gak sih guys? Jadi itu tuh ada kayak kepuasan tersendiri gitu loh ketika kita tuh nge-figure out sesuatu yang di luar ekspektasi, as in lebih bagus daripada ekspektasi. Tuh aku merasa alisnya kurang jigrak deh. Oh sorry, lupa banget ya satu lagi alis yang aku suka. Padahal selalu dipakai tapi lupa dimasukin ke sini. Brow mascaranya si ini Button Scarves. Nah kalau ini tuh dia nggak se-laminate si makeover punya, tapi ini bagus juga. Kalau ini udah ngeset kan. Dia nggak sekeras itu hasilnya, tapi ini bagus juga buat daily. Jadi begitu guys ceritanya. Nggak kasih lihat kalian deh. Warna shimmernya cantik banget. Bawahnya jangan lupa kita pakein. Kalau yang Button Scarves aku udah sering pakai, aku akan taruh klipnya di sini. Intinya itu bagus banget. Yang Button Scarves itu very creamy, very pigmented, terus si glitternya sih basah, hidup banget gitu hasil. Aku bakal pakai warna yang ini biar kalian lihat. Tapi ini nggak mencerminkan semuanya sih. Kalian harus lihat. Aku akan taruh klipnya ya pokoknya. Buat eyeliner ada 3 yang aku suka. Pertama ada si Artisan Pro, ini bener-bener tidak akan gagal pakai ini buat kayak tight line gitu, karena dia nggak bakal kayak beleber. Terus we have Judy Doll yang tipis banget. Tipis banget guys, dia bener-bener enak banget buat bikin line. Sama si Gwell ini bagus, dia udah ada yang krimnya sama ada yang pennya. Nah yang krimnya ini aku malah suka pakai buat di atas ini karena dia bisa di smudge gitu loh. That's that. Pengeriting bulu mata tentunya Shiseido menang juga, tapi dibarengin sama lokal yaitu Something. Cuman dia tuh memang lebih sempit ininya, jadi kayak kalau mata kalian lebih lebar mungkin akan lebih suka Shiseido karena ini lebih kecil gitu loh. Kebayang gak sih ininya? Kalau ini kan lebar gitu. Nah ini juga plus minus nih, kalian mata kecil nggak suka pasti pakai yang ini. Both are nice. Sekarang buat si mascara. Sampai ada 2 tube ya ini, jadi menang dia tahun ini. Lash Bash by BLP, bagus banget. Bagusnya tuh dia nggak gumpal, nggak coat, tahan lama. Terus dia itu juga ada yang kuas bawahnya itu loh, aku suka banget. Ini jadi makin ekstra bulu matanya. Kan? So nice. Saatnya kita pakai blush. Nah, aku suka banget sama 2 ini ya untuk powder blush tahun ini. Pertama Artisan Pro yang Daphne. Bagus banget. Terus satu lagi si Insta Perfect yang Eclat. Mirip ya warnanya. Tapi si Daphne lebih pink. Si Eclat lebih orange. Kita pakai aja dua-duanya. Tadi sebelah sini kan pakai pink ya. Ini aku pakai si Daphne. Fresh sheer. Dulu kan aku suka banget blush on yang ke arah beige ya, blush on Korea yang ke arah beige. Tahun ini lagi suka yang agak-agak lebih segar, very nice and fresh and sweet. Lalu sebelah sini pakai Eclat.
dia tuh agak pigmented sih, jadi kalian pakainya agak sedikit-sedikit ya. Kalian bisa yang mana guys? Mirip sih sebenarnya warnanya. Aku ngerasa si Daphne sedikit lebih glowy. Nah tadi aku seperti yang aku bilang, buat highlighternya aku sukanya pakai dari sini aja. Dan sejujurnya tahun ini lagi agak jarang pakai highlighter. Pakai dari sini aja, karena aku lagi agak sering berjerawat, jadi kayak agak malas juga pakai highlighter. Buat lipnya, aku suka banget sama ini, lip liner button scarf yang 5pm. Dia tuh di twist gitu, tapi itu pensil, enak banget dan awet. Dan aku sukanya dia nggak terlalu muda, tapi dia juga nggak terlalu coklat. Karena aku tuh kalau pakai lip liner terlalu coklat kurang cocok. Bagus banget warnanya, pas banget gitu. Terus yang aku suka adalah ini CD Guel. Lihat ya, ini suka banget kalau buat kayak kondangan gitu atau ke event, karena dia hasilnya tuh kayak coklat, nggak coklat ya, nude pink yang ada coklat-coklatnya gitu. Agak coklat tapi dia nggak terlalu coklat banget, jadi nggak yang sampai terlalu pucat di aku. I also love something yang warna ballet. Oh, ini dia lebih glossy pastinya, bagus banget formula wise, so nice. Jadi dia lebih thick dan lebih glossy hasilnya. Dan of course I gotta include my precious Glassting nomor 02. Kayak ini waktu itu dipakai buat lamaran lah, buat wedding kayak dicampur juga, so good. Lihat warnanya ya. Oh my god, Glassting tuh jadi kayak punya sentimental value buat aku karena dipakai buat momen penting aku. Nomor 2, kalian campur sama nomor 11. That's the lips. Sesuka itu. Dan final touchnya, sama aku sebenarnya suka banget sama ini. Lip glossnya Huda Beauty yang warna Bombshell. Ini sebenarnya belum kering sih, siapa namanya si Glasstingnya, tapi nggak apa, kita tebak aja ya. And lastly, to seal everything menjadi satu kesatuan, and Pure Central Asiatica Power Setter. Suka banget, very hydrating, bikin makeup juga awet. Oke, other complexion products yang menurut aku worth mentioning karena sering aku pakai di tahun 2024 ini adalah The Studio Tropic Concealer. Aku nggak nyangka aku sesuka itu karena aku sering banget pakai ini tuh, udah tinggal segini. Biasanya aku mix sama foundation yang agak lebih matte atau aku pakai tipis-tipis aja dan harus aku bedakin. Kalau kamu oily, kayaknya ini kurang cocok buat kamu karena ini sangat-sangat lembab hasilnya dan ada kecenderungan bakal too lembab kalau misalnya kamu itu emang dasarnya udah berminyak mukanya. Jadi aku saranin buat kamu yang dry skin atau mau bikin foundation matte kamu nggak se-matte itu, coba mix pakai ini dan ini bener-bener hasil kayak kulit cantik banget dan coveragenya lumayan tinggi gitu menurutku. And I love the packaging juga. So this is Studio Tropic Concealer. Next adalah bedak ini. Ini spesifik aku suka banget buat kayak nge-touch up jerawat-jerawat yang bandel. Udah dikasih concealer, dikasih bedak, udah dikasih foundation, tetap aja muncul. Nah, spot concealing pakai bedak ini di lapisan terakhir itu flawless banget. Dia aku pakai warnanya yang bijou dan ini tuh dia bener-bener high coverage dan hasilnya tuh smooth banget, creamy, nempel di muka. I really love this powder. Next adalah this Mother of Pearl Bulletproof setting spray. Ada yang matte sama satin, dua-duanya bagus, tapi aku pribadi lebih suka yang matte karena mukaku tuh lagi sering bertekstur akhir-akhir ini. Jadi kalau pakai satin tuh dia terlalu nge-emphasize teksturnya, tapi dua-duanya bagus banget dan fine mist dan beneran bikin makeup awet. Terus aku sukanya tuh dia bener-bener apa ya, rata gitu loh di muka dan bikin makeupnya tuh jadi bagus banget semuanya, tapi juga nggak yang bikin jadi ada lapisan lem lengket gitu di atasnya. Pokoknya ini aku sangat-sangat suka. Lalu ini adalah cushionnya Skintific. Sumpah bener-bener nggak ngerti kenapa aku lupa banget ngerekam ini, tapi ini tuh aku udah habis beberapa kayak cushionnya gitu karena sesuka itu, gampang banget pakainya, hasilnya tuh langsung kayak coveragenya tinggi, rapih makeupnya, gak geser, hasilnya matte tapi bukan yang flat, dan dia itu juga kayak tipe cushion yang namanya juga Skintific ya, emang gak tau kenapa dia tuh complexionnya selalu kayak anti geser gitu, jadi gak terlalu dibedakin juga dia tuh awet banget guys. Aku pakai shade vanilla, I love this one so much dan aku lebih suka ini daripada yang emas. Oke guys, so this is the final look. What do you guys think? Aku suka banget hasil akhir looknya tuh yang kayak fresh, youthful, fun aja gitu. Dan ya kurang lebih kayak gini sih emang look yang sering aku bikin di tahun ini. And yeah, I guess that's all for today's video. Happy New Year 2025. Semoga tahun 2025 ini membawa banyak berkah, banyak rezeki, kesehatan, dan kebahagiaan buat kita semua. Dan alhamdulillah for 2024, aku personally sangat grateful buat tahun 2024. And ya, semoga kedepannya kita semua bisa menjadi versi yang jauh lebih baik daripada kita sendiri. I'll see you guys soon and have a great day and have a great year. Bye guys, annyeong, bye.